Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Masih ingat dengan surat lamaran pekerjaan? Pada pertemuan sebelumnya sudah ditayangkan materi dalam bentuk PowerPoint. Hari ini silakan siapkan catatan yang telah kalian miliki karena akan dibahas secara singkat mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bersifat pribadi resmi karena dibuat oleh pribadi, ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi tertentu menggunakan bahasa yang resmi atau formal. Tujuannya jelas bahwa pemohon pekerjaan meminta sebuah pekerjaan kepada instansi tertentu dengan bahasa yang formal. Surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup saling melengkapi. Berdasarkan pembuatannya terdapat dua hal. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau dinamakan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau dinamakan dengan model terpisah. Apa sih yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Ada yang tahu? Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Hal apa saja yang terdapat di dalamnya? Yang pertama yaitu data pribadi. Di sini mencakup identitas singkat seseorang, seperti halnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Yang kedua yaitu riwayat pendidikan. Dicantumkan dimulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tertinggi seseorang. Yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Bagi seseorang yang sudah memiliki pengalaman kerja, bisa dicantumkan di bagian ini ya, dengan memberikan keterangan tahunnya. Yang keempat yaitu prestasi yang pernah dicapai. Apabila seseorang memiliki prestasi, maka bisa dicantumkan juga, diuraikan di dalam daftar riwayat hidup. Bisa dipahami? Surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi dapat berdasarkan dari media iklan, media cetak, informasi dari orang lain, serta inisiatif diri sendiri. Bahasa pengantar yang digunakan pun akan berbeda, tergantung dari mana sumber informasi tersebut. Bahasa pengantar ini yang biasanya digunakan di pembuka surat. Contohnya, dari sumber media iklan, bisa dibaca oleh kalian, kutipannya seperti itu. Bahasa pengantarnya seperti itu, tinggal mencantumkan nama hariannya dan tanggalnya. Kalau informasinya berdasarkan pengumuman instansi pada sekolah, maka bahasa yang digunakan pun berbeda. Bisa dibandingkan ya, seperti apa perbedaannya sesuai tergantung dari sumber informasi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu penjabaran sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih ingat? Ada sistematika apa di dalam surat lamaran pekerjaan? Kita akan jabarkan satu persatu ya. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya terletak di pojok kanan atas. Nama kota, nama tempat, di tanda koma, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua yaitu lampiran. Lampiran merupakan tambahan, biasanya bisa berupa berkas, surat, atau dokumen lainnya. Yang ketiga yaitu hal atau perihal, yaitu tentang inti dari sebuah surat. Karena di sini membahas surat lamaran pekerjaan, halnya yaitu berisi lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu alamat surat. Yang terhormat langsung tidak menggunakan kata kepada, tidak pula menyebutkan bapak atau ibunya. Penulisan jalan dan nomor juga harus diuraikan dan tidak boleh disingkat. Diulangi ya. Yang pertama tanggal pembuatan surat, yang kedua lampiran, ketiga hal, dan yang keempat yaitu alamat surat. Selanjutnya, dengan hormat ini merupakan salam pembuka yang diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya yaitu alinea pembuka atau pembuka surat.
Di sana ada sumber informasi yang dicantumkan. Bahasanya harus baik dan sopan supaya tidak menyinggung penerima lamaran. Setelah alinea pembuka atau pembuka surat, terdapat isi surat. Isi surat ini berisi identitas pribadi seseorang. Penulisan kata nama, tempat, agama itu diawali dengan huruf kecil. Di belakang nama, jabatan, kalian bisa lihat diakhiri tanda baca titik koma, dan di bagian nomor HP itu uraian terakhir diakhiri dengan tanda baca titik. Diulangi ya, dengan hormat salam pembuka, selanjutnya pembuka surat, selanjutnya isi. Isi ini tidak hanya berupa identitas, ada juga berupa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan. Nah, di sana ada ya poin-poinnya. Penulisannya diawali dengan huruf kecil, diakhiri tanda titik koma, dan pada uraian terakhir diakhiri dengan tanda titik. Yang terakhir yaitu penutup surat. Di dalam penutup surat harus berisi keantusiasan pelamar pekerjaan. Di mana di dalamnya berisi sebuah penegasan untuk diterima lamarannya. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Hormat saya, koma, kemudian tanda tangan, dan diakhiri dengan nama jelas. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya ada yang dikatakan dengan aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada yang dinamakan tesis atau pernyataan umum yang bersifat subjektif. Disebut subjektif karena baru pendapat penulis. Di dalam surat lamaran, tesis terdapat di dalam pernyataan pelamar untuk mengemukakan bahwa diri pelamar layak untuk diterima. Yang kedua yaitu argumentasi, pernyataan yang mendukung tesis. Penulis surat lamaran harus memberikan argumentasi yang kuat untuk mendukung sebuah tesis. Yang ketiga yaitu penegasan, yaitu meyakinkan penerima lamaran. Untuk lebih meyakinkan penerima lamaran, penulis surat lamaran pekerjaan harus memberikan penegasan, sehingga penerima lamaran mau menerima pelamar secara meyakinkan. Coba perhatikan contoh berikut ya. Kira-kira ini termasuk aspek penting yang mana? Tesis, argumentasi, atau penegasan? Ya, inilah yang dinamakan dengan tesis. Karena di sini terdapat pernyataan pelamar untuk mengemukakan bahwa diri pelamar lengkap di dalamnya beserta identitas. Coba analisis yang ini, termasuk apakah ini? Ya, bagian ini dinamakan dengan argumentasi. Argumentasi ini dibuat untuk menguatkan atau mendukung sebuah tesis dengan melampirkan beberapa hal yang meyakinkan. Terakhir, jelas ini merupakan bagian sebuah penegasan. Ya, di dalamnya terdapat besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Ada suatu penegasan di dalamnya untuk memberikan penegasan sehingga penerima lamaran mau menerima pelamar secara meyakinkan. Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian semua paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.